Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam channel tutorial pemrograman. Dan kali ini kita masih belajar tentang pemrograman Java pada materi array list. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang array, ya. Baik, sekarang kita cerita tentang masalah dan solusi dulu. Nah, di materi sebelumnya itu kan sudah dibahas tentang array, dan ternyata array itu memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, array tidak mampu menyimpan data dengan tipe yang berbeda-beda. Kemudian, ukuran array juga tidak dinamis. Nah, solusi dari masalah tersebut, Java menyediakan yang namanya array list, ya. Nah, apa itu array list? Array list merupakan sebuah kelas, ya. Ingat, di Java itu ada namanya kelas, dan kelas ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah objek, ya, untuk menampung apapun. Nah, di sini dari kalimat ini, menampung apapun maksudnya adalah menampung sesuatu dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan perbedaannya kalau array itu sifatnya statis, sedangkan array list itu sifatnya dinamis. Nah, kemudian karena array list itu merupakan sebuah kelas dan kita bisa membuat objek di dalamnya, gini ya penggunaan array list, maka kita untuk penggunaannya yang perlu kita ketahui adalah bahwa array list itu ketika kita akan menggunakannya kita perlu mengimpornya terlebih dahulu. Ya, kita bisa impor Java util array list. Nah, kemudian kita membuat objek dari kelas array list itu dengan cara menuliskan array list spasi. Nah, di sini nama objeknya sebenarnya nama objek ini saya contohkan di sini data. Kemudian ini sebenarnya bisa bebas ya, bisa data, bisa dataku atau kata apapun lah. Yang jelas untuk menamai objek. Kemudian di sini dengan kata kunci new array list begini. Kemudian untuk mengisi data, kita bisa, karena ini objek, maka ini harusnya dataku ya. Ya maaf, ini dataku, makanya harus sama dengan ini dataku. Nah, karena ini sebuah objek, maka kita bisa menggunakan metode atau fungsi untuk melakukan sesuatu di dalamnya. Nah, misalkan di sini kita menambahkan data, berarti dataku add, dari sini datanya. Kemudian untuk menghapus data, di sini dataku remove, kemudian datanya. Nah, ada beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan di dalam array list ini. Yang pertama ada fungsi add. Add ini fungsinya adalah untuk menambahkan data ke dalam array list. Kalau remove, ini formatnya ya, remove ini index atau data. Jadi kita bisa melakukan remove berdasarkan indeksnya atau langsung datanya yang kita hapus. Kemudian fungsi set ini untuk mengubah data di dalam array list. Nah, untuk set berarti kita berdasarkan indeksnya, kemudian data update-nya berupa apa. Kemudian fungsi size ini untuk mengambil ukuran array list. Ya, kalau di array kemarin ada length ya. Kemudian ada fungsi get index ini untuk mengambil item dari array list berdasarkan indeks tertentu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita akan bahas beberapa fungsi yang mungkin sering digunakan. Oke, kita lanjut ke praktek di Java. Silahkan kalian buka editor Java-nya. Saya menggunakan NetBeans. Dan saya sudah punya project, jadi saya tinggal membuat sebuah kelas Java main class. Di sini kita buat latihan array list. Kemudian package-nya saya masukkan ke package program yang sudah ada, finish. Dan kita akan memulai coding di sini ya. Seperti biasa, pertama kita membuat objek dulu atau mendefinisikan array list ya. Array list dengan cara array list. Kemudian di sini nama objeknya misalkan dataku sama dengan new kata kuncinya, kemudian array list. Nah, di sini ada pesan error
Karena tadi aturannya adalah ketika kita akan menggunakan array list, maka kita harus mengimpornya terlebih dahulu. Nah, mengimpor kita bisa tuliskan secara manual di sini, atau kita bisa klik dari sini. Ini kan ada tanda lampu ini ya, kita bisa klik. Nah, pilihannya adalah import Java util array list. Kita bisa klik, sehingga secara otomatis NetBeans akan menambahkan satu baris ini, import Java util array list. Berikutnya kita akan memasukkan data atau add data. Caranya yaitu dataku titik add gitu ya. Nah, di sini kita isi dengan nama, misalkan Alexander Paijo. Nah, ini kan tipe datanya teks ya. Kemudian dataku kita akan isi dengan umur, misalkan ya, add. Nah, di sini kalau umur itu misalkan 33. Nah, kalau 33 ini kan integer ya, maka kita tidak perlu, kalau dia numerik atau angka, tidak perlu kita menggunakan tanda kutip. Berikutnya kita akan tambahkan lagi add ini misalkan berat badan, kita pakai koma gitu ya, misalkan 65,5 gitu. Nah, kemudian yang terakhir misalkan kita akan menggunakan tipe data boolean, dataku titik add. Nah, di situ kita buat true misalkan ya, begini. Nah, ini kan sudah beberapa tipe data ya, ada string, ada integer, ada double atau float, ada boolean. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan datanya? Untuk menampilkan semua datanya, data dari array list, berarti kita pakai sistem out println kurung, langsung aja kita ketik nama objeknya, dataku titik koma. Nah, sekarang kita lihat, klik kanan, run file. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada Alexander Paijo 33, 65,5 true. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana menghapus data. Bukan menghapus ya, kita akan coba untuk mengedit data pakai set ya, berarti mengubah data ya, mengubah data pada array list. Caranya berarti nama objeknya dataku titik set. Nah, kita akan merubah yang mana? Oke ya, 0 itu berarti indeksnya. Misalkan kita akan merubah umur ya, yang nomor 2, 33 itu mau kita ganti dengan berarti ingat array itu indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Berarti itu indeksnya 1. Nah, kita ganti 40. Begitu. Titik koma. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya kita tampilkan lagi. Ini kita copy paste lagi, taruh di sini. Sekarang kita coba running kembali, klik kanan, run file. Nah, perhatikan yang pertama ini masih 33, dan setelah dilakukan perubahan data di sini sudah menjadi 40. Oke. Nah, berikutnya menghapus data pada array list. Berarti menggunakan fungsi atau menggunakan metode remove ya. Berarti dataku titik remove. Nah, di situ kita bisa langsung menuliskan datanya. Misalkan kita mau menghapus yang true ya, true. Terus kita kemudian pastekan lagi ini. Kita lihat hasilnya, klik kanan, run file. Nah, true-nya hilang ya. Nah, kemudian ada fungsi untuk melakukan melihat panjang array list-nya. Panjang array list. Caranya dataku titik langsung aja dicetak ya, langsung ditampilkan aja ya, sistem titik
out ya, titik pernah di sini array list namanya tadi apa, dataku ya, memiliki titik 2 gini ya, plus dataku titik size. Oke, nah simpan, kita coba klik kanan run file. Nah jadi array list dataku memiliki 3, misalkan kita mau tambahin gini, plus 3 item atau 3 data, boleh juga 3 item saja ya, klik kanan run file. Nah jadi memiliki 3 item. Kemudian mengubah data sudah, menambah sudah, menghapus sudah, lihat panjang array list sudah. Terakhir sebentar, oh ya, misalkan kita hanya ingin mengambil satu data, berarti ambil satu data berdasarkan indeks. Nah coba kita sistem titik out titik penilaian, kita coba tampilkan nama saja, berarti 0. Nah, gitu, klik kanan run file. Oke. Oh, di sini munculnya 0 ya, penilaian. Oh sorry, harusnya diketikkan dataku titik get gitu ya. Nah ini 0, sorry, karena fungsi get yang kita gunakan atau metode get ya kita gunakan. Sekarang klik kanan run file. Nah munculnya Alexander Paijo ya. Begitulah cara mendeklarasikan atau mendefinisikan array list seperti ini. Ini menambah datanya, kemudian menampilkan semua datanya, mengubah data pada array list berdasarkan indeksnya, kemudian menghapus data pada array list. Oh ya, menghapus ini saya belum contohkan, saya tambahkan satu lagi, dataku titik remove. Karena ada 2 cara ya, bisa datanya, bisa indeksnya. Misalkan ini saya komen dulu, remove true, berarti 0, 1, 2, 3, berarti indeksnya 3. Itu sama kok hasilnya. Klik kanan run file. Oh sorry, nah kan remove dataku, remove 0, 1, 2, 3. Oh titik komanya kurang, oh, maaf. Klik kanan run file, ya hilang juga ya, sama ya. Jadi bisa menuliskan langsung datanya atau menuliskan indeksnya untuk remove ya. Oke, seperti itu. Silahkan kalau mau diikuti saya perkecil supaya kelihatan semua, atau ini saya minimize dulu, atau saya tarik ke bawah ya. Nah ini supaya kelihatan semua. Nah ini dia, dari sini sampai ke sini. Oke, sampai di sini pembahasan array list, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya, supaya pada saat saya update video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.